Baik, pertanyaan selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Risma yang akan dijawab oleh Kiai Muta'ali. Silakan, Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Risma dari Jemaah Majelis Taklim Umul Hotjah dan Wisata. Saya mau bertanya, apakah akhlak atau karakter Nabi Muhammad SAW yang paling fenomenal ketika berdakwah di Mekah yang dapat kita teladani? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat jelas sekali, silakan. Oke. Baik, terima kasih pertanyaannya bagus sekali Ibu ya. Akhlak Nabi yang paling fenomenal. Nabi sendiri itu Nabi yang paling fenomenal. Kenapa? Karena beda dengan Nabi sebelumnya, lokal. Tapi kalau Nabi bukan hanya mengglobal, tapi semesta dia. Itu sudah dibaca oleh Kiai tadi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dalam surah Nabawiyah itu dijelaskan ketika istri beliau wafat, Ibunda Khadijah, paman beliau wafat, Abu Thalib, seolah-olah Nabi sudah tidak punya kaki politik yang cukup kokoh. Tapi kan sandaran Nabi bukan kepada manusia, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi lantas hijrah ke Taif. Kenapa pilihannya Taif? Karena Taif itu kabilahnya Bani Naufal. Naufal itu adalah adik kakeknya Rasulullah. Naufal bin Hashim, Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, Naufal bin Hashim. Jadi masih ada ikatan keluarga. Hijrahlah Nabi kemana? Ke Taif. Itu dari Mekah ke Taif ada 786 rumah Mas Agung. Tidak ada satu rumah kecuali Nabi ketuk. Apa yang Nabi lakukan? Nabi berdakwah. Dakwah itu sebuah perspektif ya kosmopolitan, bukan hanya kita pengen jadi orang baik, tapi ingin menjadikan orang baik lebih baik atau belum baik menjadi baik. Dakwah itu nggak selfish, ya nggak cukup soleh tapi menjadikan orang lain soleh, nggak cukup kita nyaman tapi menjadikan orang lain nyaman, nggak cukup kita selamat tapi menjadikan orang lain bisa selamat. Itu dakwah. Karena itu walaupun Nabi sulit ya mesti hijrah ke Taif, itu semua rumah 786 rumah diketuk oleh Nabi. Kenapa? Kewajiban dakwah Mas Agung. Nabi ingin mengatakan aslim taslam, Islamlah maka engkau akan selamat. Ternyata 786 rumah tidak ada yang membukakan rumah, tidak ada yang membukakan pintunya. Kenapa? Sudah di brainwash masyarakat Taif. Oleh siapa? Oleh mereka yang tidak senang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita difitnah. Innahu la majnun. Muhammad itu gila. Innahu la sahirum mubin. Muhammad itu tukang sihir. Jangan bukakan pintu rumah kalian. Innahu la qaulu syair. Qurannya ciptaan dia karena dia seorang penyair. Ya dekat-dekat dengan yang kehidupan kita. Subhanallah. Itulah sejarah. Kenapa Bung Karno menyuruh kita untuk apa? Baca sejarah jas merah. Subhanallah. Ternyata tiba di Taif ditolak. Pulang harusnya Nabi lewat jalan tol langsung aja ke Mekah. Tapi enggak, itu rumah yang terakhir diketuk lagi oleh Nabi. Kenapa? Kesabaran yang luar biasa. Istiqomah yang luar biasa. Nabi enggak ada benci. Ya, itulah dakwah, bukan memukul tapi merangkul. Apa yang menyebabkan Nabi diberi gelar Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Kenapa? Humble-nya unlimited. Humble-nya, rendah hatinya tidak terbatas. Allah ingin menguji bagaimana humble-nya Nabi. Ketika mau Mi'raj, Nabi SAW dipanggil para Rasul Ulul Azmi. Karena kan kata Quran, fasbir kama sabara ulul azmi minar rasul. Kalau sabar, tengok ulul azmi. Nabi dites itu tuh dengan tokoh-tokoh nabi-nabi yang lain yang 4 itu. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa. Dipanggil, Nuh, ya Nuh, Anda siapa? Ana safinatullah. Saya nabi yang disuruh bikin perahu. Kan begitu. Agar menyelamatkan hamba Allah yang baik, yang soleh. Nuh menyebut gelar kelebihan. Ibrahim, ya Ibrahim, man anta? Ana khalilullah. Saya kekasih Allah, nyebut kelebihan juga Ibrahim.
Sama lah kayak kita, Bu Haji, Pak Haji baru nengok. Coba nggak dipanggil Pak Haji, Bu Haji, nggak nengok itu. Subhanallah. Ya Musa, man anta, anda siapa? Anak kalimullah. Saya Nabi yang dapat berdialog. Musa nyebut kelebihan. Ya Isa, man anta, ana ruhullah. Saya Nabi yang ditiupkan roh ke dalam rahim ibu saya, lahirlah saya. Semua Nabi menyebut gelar kelebihan ulul azmi padahal. Tapi apa jawab Nabi kita? Ya Muhammad, man anta. Muhammad, anda siapa? Ana yatim. Subhanallah. Ana yatim. Saya anak yatim. Ini yang paling fenomenal. Ana yatim, humble-nya luar biasa. Itu sebabnya man wadu'a rafa'ahullah. Orang yang tawadhu, rendah hati, ditinggikan derajatnya. Turun ayat. Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Malaikat ada rajanya siapa? Jibril. Manusia ada rajanya siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kerendahan hati itu yang membuat Allah Subhanahu wa taala kagum. Demikian Mas Agung. Masya Allah, speechless sepertinya ketika mendengarkan jawaban Rasulullah, ana yatim. Sementara nabi-nabi yang lain benar-benar mengatakan keberadaan dirinya. Ya Allah, ya Rabb, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.